Baik, selamat bergabung kembali dengan channel YouTube ini. Saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah melewati UKOM, baik yang kemarin maupun yang hari ini, hari kedua. Dan selamat berjuang bagi yang baru akan mengikuti UKOM besok. Nah, mengacu pada apa yang teman-teman sampaikan bahwa banyak soal komunitas dan keluarga yang keluar di hari pertama, sehingga pada saat ini saya ingin memberikan beberapa contoh diagnosa keperawatan keluarga dan komunitas yang populer di kalangan penulis soal. Baik, diagnosa yang pertama adalah defisiensi kesehatan komunitas. Menurut Nanda, yang dimaksud dengan defisiensi kesehatan komunitas adalah adanya satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang menghalangi kebugaran atau meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang dialami secara agregat. Jadi di situ ada kata-kata secara agregat, yang artinya bahwa diagnosa ini akan muncul jika dalam soal tersebut membicarakan satu agregat. Perlu teman-teman ingat bahwa di komunitas itu ada 5 agregat. Yang pertama adalah bayi balita, yang kedua anak usia sekolah, yang ketiga remaja, yang keempat dewasa, dan yang kelima lansia. Jadi jika dalam soal itu fokus membicarakan salah satu dari 5 agregat ini, berarti ada kemungkinan mengarah ke defisiensi kesehatan komunitas. Baik, mari kita lihat batasan karakteristiknya. Yang pertama, masalah kesehatan yang dialami oleh kelompok atau populasi. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang agregat atau kelompok. Kemudian, program tidak tersedia untuk menghilangkan masalah kesehatan, meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan, kemudian mengurangi masalah kesehatan kelompok atau populasi, kemudian risiko rawat inap dialami oleh kelompok atau populasi, dan risiko keadaan fisiologis yang dialami oleh kelompok atau populasi, dan risiko keadaan psikologis yang dialami oleh kelompok atau populasi. Baik, diagnosa yang kedua, diagnosa ini bisa berlaku untuk komunitas, bisa juga untuk keluarga. Bunyi diagnosanya adalah gaya hidup monoton. Definisinya, kebiasaan hidup yang ditandai dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah. Diagnosa ini cukup mudah dipahami ya. Jadi kita lihat batasan karakteristiknya. Pertama, aktivitas fisik harian rata-rata kurang dari yang direkomendasikan untuk jenis kelamin dan usia. Kemudian dekondisi fisik. Di kondisi fisik itu adalah berbagai penurunan fungsi secara sistematis, kemudian selera aktivitas fisik yang rendah. Jadi ini cukup jelas, intinya malas melakukan aktivitas fisik. Jika kata kuncinya mengarah ke sana, berarti diagnosanya adalah gaya hidup monoton, baik untuk komunitas maupun untuk keluarga. Yang ketiga, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ini juga bisa untuk komunitas dan bisa untuk keluarga. Nah, definisinya adalah ketidakmampuan mengubah gaya hidup dan atau tindakan dengan cara yang meningkatkan tingkat kesehatan. Intinya di sini kayak melakukan hal-hal yang tidak sehat atau dapat menyebabkan masalah kesehatan. Nah, kalau kita lihat batasan karakteristiknya di sini, yang pertama, kegagalan mengambil tindakan yang mencegah masalah kesehatan. Ini kalau buat soal biasanya kita akan mengarah ke sampah. Kemudian meminimalkan perubahan status kesehatan, kemudian tidak menerima perubahan status kesehatan, kemudian merokok dan penyalahgunaan zat. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang membahas tentang rokok, tentang sampah, masalah lingkungan, penyalahgunaan zat, maka diagnosa keperawatannya pasti akan mengarah ke perilaku kesehatan cenderung berisiko, baik di keluarga maupun di komunitas. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, atau ada juga yang mengatakan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Ini juga berlaku baik untuk komunitas maupun untuk keluarga. Nah, definisinya adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan atau mencari bantuan untuk menjaga kesehatan atau kesejahteraan.
Batasan karakteristiknya di sini yang pertama, tidak adanya perilaku adaptif terhadap perubahan lingkungan, tidak adanya minat untuk meningkatkan perilaku kesehatan, ketidakmampuan untuk mengambil tanggung jawab untuk memenuhi praktik kesehatan dasar, pengetahuan yang kurang tentang praktik kesehatan dasar, kemudian dukungan sosial tidak mencukupi, dan pola perilaku pencarian kesehatan yang kurang. Nah, kalau misalnya boleh menyimpulkan, saya biasanya menggunakan atau menyederhanakan definisi dan batasan karakteristiknya ini menjadi seperti ini. Jika ada keluarga maupun kelompok yang mengalami suatu gangguan kesehatan tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, mereka tidak memahami praktik kesehatan dasar, bahkan mereka tidak pernah pergi untuk memeriksakan kesehatannya. Nah, itu disimpulkan bahwa kelompok atau keluarga ini tidak efektif dalam memelihara kesehatannya, sehingga bisa muncul diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif baik di komunitas maupun di keluarga. Yang kelima adalah manajemen kesehatan tidak efektif atau ketidakefektifan manajemen kesehatan. Ini juga bisa untuk komunitas dan keluarga. Definisinya adalah pola pengaturan dan pengintegrasian pengobatan penyakit dan gejala sisa ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai regimen atau cara hidup terapeutik yang tidak memuaskan untuk mendapatkan tujuan kesehatan tertentu. Batasan karakteristiknya, kesulitan dengan cara hidup yang ditentukan, kemudian kegagalan memasukkan aturan pengobatan ke dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kegagalan mengambil tindakan untuk mengurangi faktor risiko, kemudian pilihan yang tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan tujuan kesehatan. Nah, kadang-kadang mahasiswa suka membolak-balikkan antara ketidakefektifan manajemen kesehatan dan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, tadi itu saya sudah jelaskan tentang ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang manajemen kesehatan. Nah, kalau teman-teman perhatikan dengan baik, saya kembali akan mencoba menyederhanakan kalimat yang cukup kompleks ini. Jadi, jika ada suatu komunitas ataupun keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, kemudian kelompok atau komunitas dan keluarga ini sudah terpapar dengan pelayanan kesehatan, mereka sudah rajin mengontrol kesehatannya ke pelayanan kesehatan, namun mereka sulit untuk melakukan anjuran-anjuran dari petugas kesehatan. Di sini dikatakan kesulitan dengan cara hidup yang ditentukan. Jadi contohnya pasien hipertensi, memang mereka sudah ke rumah sakit, ke klinik untuk mengontrol tekanan darahnya, tapi ketika tiba di rumah mereka masih hidup dengan pola hidup yang lama, dengan pola makan yang lama, masih mengkonsumsi makanan tinggi garam, kemudian masih malas beraktivitas. Nah, disitulah dikatakan manajemen kesehatan yang tidak efektif. Sekali lagi, diagnosa ini juga bisa berlaku untuk di komunitas maupun di keluarga. Cukup untuk bedah diagnosa yang saya bisa bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.